Selamat datang di materi kedua. Judul materi kedua adalah Fixing Mode or Laughing Mode, Needing or Wanting. The truth, autism, a faith experience for parents, belief system, and finding your own story in the Bible. Oke. Jadi ini aku tulis karena menurut aku ya, menurut observasi aku, perubahan besar itu terjadi itu gini, ya kita pasti kerja keras kan. Gimana caranya kita satu keluarga itu berhadapan dan merawat serta mengawal dan menemani anak kita ini bertumbuh, ya kan? Bertumbuh di terapinya, bertumbuh di sekolah kalau dia sekolah ya, atau dia homeschool, atau di dalam dia berkomunikasi dan lain-lain, itu pasti kerja keras lah gitu. Nah tapi at some point kita pasti akan hit the wall karena kita kecapean, karena kita exhausted, dan apalagi kalau kita lihat aduh kok majunya nggak seperti orang lain. Karena ada satu penelitian yang mengatakan, jadi kalau anak itu dimasukkan ke sekolah gitu ya, awal-awal dia bisa ikuti, tapi nanti makin lama begini gitu ya, karena buat dia perlu energi lebih banyak untuk bisa bertahan dan mengikuti semuanya gitu. Nah, kecuali memang sekarang banyak sekolah inklusi yang bagus dan lain-lain, puji Tuhan kalau itu bisa terjadi. Tapi kita kan bicara tentang well-beingnya orang tua ya. Nah, orang tua itu bisa exhausted. Nah, yang saya observasi, kita itu bisa nggak mencapai tingkat itu atau cepat kembali mendapatkan keseimbangan kalau ini yang terjadi. Kita berubah dari fixing mode ke loving mode. Nah jadi awal-awal tuh tentunya karena kita masih muda ya, kekuatan kita juga masih banyak gitu ya. Tapi nanti makin lama kita makin wah, ya kan. Nah, biasanya kan prioritas utama itu adalah penanganan pada anak. Gitu, maksudnya penanganan anaknya. Terutama banyak sekali yang berkonsentrasi pada perubahan perilaku dan juga mengurus kesehatan tubuhnya. Nah, tapi karena kita sekarang sebagai konselor di dalam situasi ini, apa prioritas kita? Ya. Nah, aku mau mengajak kita semua untuk berbagi. Anak itu kan pasti udah dipegang ya. Tapi konselor itu mesti melihat prioritasnya adalah sikap hati, attitude, dan keberadaan orang tua. Kenapa? Karena dalam observasi saya menemukan road less traveled jika sikap hati atau attitude orang tua itu dapat bergerak dari needing ke wanting. Ya. Dan modus operandi yang dia lakukan itu bergerak dari berdasarkan fixing mode bergerak ke arah loving mode. Nah, needing dan fixing mode itu ada di dalam satu sisi, dan wanting dan loving mode itu ada di satu sisi yang berbeda. Gitu. Sekarang kita mau coba bedakan needing dan wanting. Jadi kenapa kita membedakan dua ini? Karena tujuan kita menyelamatkan orang tua. Kalau anaknya tetap akan mengalami terapi, anak itu kan tetap akan diurus. Anak itu kan tetap dari nggak bisa menjadi bisa akan terjadi. Perkara dia lama untuk jadi bisa itu
nggak terlalu masalah menurut saya. Yang penting ada penanganan kan. Nah, tapi sebenarnya yang penting sekali itu adalah bagi para konselor itu untuk melihat bagaimana parents ini melakukannya. Kenapa? Karena penting banget yang namanya sikap dan attitude dari parents. Dihubungkan dengan dirinya sendiri, kesehatan dia. Tadi kita sudah sentuh sedikit di depan soal kortisol, soal stres. Dan dihubungkan dengan apa yang kita kirim ke anak kita. Sehingga amigdalanya dia bisa menangkap kalau kita itu fixing mode dan kalau kita itu needing. Nah, itu akan membuat dia lebih sering tantrum. Gitu. Makanya saya langsung menyentuh ini. Nah, apa bedanya needing dan wanting? Katakan kita mau bilang seorang ibu dan seorang bapak itu punya goal atau keinginan yang besar agar anaknya bisa bicara. Oke, agar anaknya bisa bicara. Nah, bagaimana dia merasakan keinginan ini? Apakah dia merasakan keinginan bicara anaknya supaya bicara itu karena dia need anaknya untuk bicara? Dia butuh sekali anak itu untuk bicara. Katakan, mertuanya dia selalu nanyain terus. Misalnya, katakan aja ya, ini let's say ada beberapa teman saya yang gini. Mertuanya bilang, gak pernah ada loh di keluarga kita kayak gini. Anak gak bisa bicara, gak pernah ada. Kami ada keturunan orang-orang yang pandai. Ini kemungkinan dari pihak kamu, nah, gitu kan. Jadi ada need, ada kebutuhan, pokoknya mesti bicara. Karena ingin membuktikan, ingin pokoknya motivasinya seperti itu. Jadi ada semacam kompetisi mungkin. Atau ada yang bilang, si Anang udah bicara loh. Sama-sama anak autis. Tapi kembali lagi saya bilang di depan tadi kan, setiap anak berbeda-beda. Tempat rusaknya aja beda-beda. Derajat inflamasinya aja beda-beda gitu ya. Jadi gak bisa dibandingin sebenarnya, tapi ada-ada aja kan gitu. Jadi orang tuanya ini menggunakan semuanya apa yang dia kerjakan dengan motivasi need. Dan apa yang terjadi kalau yang dia need itu belum terlihat? Dia pasti akan tidak sabar, dia pasti akan frustrasi, dia pasti akan tinggi kortisolnya dan mungkin akan jatuh sakit. Itu needing. Tapi kita ingin beralih, mengiring, berubah. Itu tadi, karena kita terus merenungkan firman siang dan malam, terus merasakan cinta kasih Tuhan, terus melihat yang kecil-kecil yang berubah, terus mengucap syukur atas itu semua, sehingga kita bisa melihat yang baik-baik dan kita walaupun itu kecil kita mengucap syukur, dan needing itu berubah menjadi wanting. Bukan berubah menjadi gak kepingin apa-apa, biarin aja gitu dia autis, bukan. Tadi kan ya, we love him, kita menerima dia apa adanya, tapi kita tidak akan membiarkan dia apa adanya, oke? Nah jadi from needing to wanting. Apa itu wanting? Apa bedanya? Sorry pakai bahasa Inggris karena lebih mudah untuk melihat perbedaannya. Wanting, I want so much. Aku kepingin banget, I want so much. Aku mau banget aku ngomong. Aduh kepingin banget anak aku ngomong. Kalau hari ini belum ngomong gak apa-apa, tapi aku kepingin banget. Tapi beda kalau aku bilang, I need, aku butuh dia bicara. Supaya aku gak dinyanyiin lagi sama mertuaku.
atau aku butuh dia supaya. Tapi kalau wanting, you simply want the best for him. Kita tuh cuman kita pengen aja, God, Tuhan, aku pengen banget anak aku bicara. Tapi kalau yang needing, Tuhan, bikin dong dia bicara. Aku udah diomongin terus nih sama orang. See the difference. Okay? So we move people from need to want. Ini yang disebut sikap hati. Aku benar-benar ingin bahwa terapi, lakukan segala sesuatunya karena kita really want. Tapi kalau needing, sikap hatinya akan berbeda. Masih begini, ini paketnya. Itu nanti sama terapi, sama semua pasti ribut deh. Aku udah dari sana pindah ke wanting. Rasanya tenang. Tapi itu Tuhan yang bisa membawa kita ke situ. Itu bimbingan Roh Kudus. Cukup berproses, tapi itulah goal kita. Kenapa penting? Karena sikap hati yang seperti itu akan sangat berpengaruh pada perkembangan situasi autisme anak. Kembali lagi, kalau wanting dan tidak needing, itu tidak menyimpan emosi negatif. Dan emosi negatif itu tidak akan di-hijack, karena nggak ada kan, nggak akan di-hijack oleh amigdala anak tersebut dan membuat dia sering tantrum. Karena dia menyadari ibunya tidak menerima dia, not accepting. Kalau wanting, dia accept, dia menerima anak itu apa adanya, tapi dia tidak membiarkan anak itu. Nah, tentu parents mengupayakan bekerja untuk perilaku anak, untuk kesehatan tubuh anak, itu sangat penting. Tapi jauh lebih penting juga untuk bekerja bagi sikap hati si parents dan siblings tersebut. So they have homework also for them. Karena ada hal yang jauh lebih besar daripada sekadar melihat diagnosa. Ya. Bahwa karakter kita semakin dibentuk. Ya. Mungkin ada yang masih berpendapat ini adalah kutukan dan lain-lain. Kalau kita belum di dalam Tuhan, ya tentunya ya. Tapi kalau kita sudah pindah ke menjadi warga negara surga, even autisme yang kita hadapi ini, itu kita dapat hadapi bersama dengan Tuhan. So it's a holy discontentment. Fixing mood versus loving mood. Itu adalah pengejauhan tahan ya tadi. Jadi kalau kita needing, kita jadi bawaannya mau fixing, mau ngebetulin. Jadi fokus kita tuh anak. Dia terus jadi objek. Dan dia akan merasa, wah gak diterima di tempat ini. Fixing. Dan kalimat-kalimat kita itu akan menjadi kalimat imperatif. Kalimat perintah. Kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, kita juga akan, karakter kita tuh pasti akan tidak menyenangkan lah kalau kita as a fixing mode. Nobody likes us. Oke. Nah, perlahan goal Anda adalah mencapai loving mood. Yang ciri loving mood itu adalah kalimat-kalimat orang tua itu sifatnya deklaratif. Gitu. Jadi misalnya, kamu copot sepatu, kamu ini, jangan lupa ini, itu imperatif. Tapi kalau deklaratif, wah udah pulang sekolah nih, keren banget. Kita dari luar kan kotor ya,
Aku buka sepatuku, aku mau ganti bajuku supaya aku tidak mengotori rumah. Kamu juga bisa kali gitu. Jadi deklarasi, modeling. Sifatnya modeling. Kita dulu baru anak nanti ngikut. Tapi kalau fixing, it's always imperatif, perintah. Itu wanting, needing, loving, fixing. Ya. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan berkat terbesar dari sumber Alkitab itu? Strateginya adalah mendapatkan kisah kita. Jadi wanting, needing, fixing, dan loving ini kita bisa cari kisah-kisah di Alkitab. Waktu kita merenungkan firman, kita mencari kisah kita yang teranyam di dalam berbagai kisah di Alkitab. Itu yang aku lakukan. Kita konselor itu bisa mengajak parents melihat dirinya di dalam tokoh-tokoh yang digambarkan dan menemukan banyak sekali makna, banyak sekali strategi dan belief system yang ada di dalam kisah-kisah tersebut untuk dipakai menjadi acuan untuk kita melangkah gitu. Nah, contoh nih, sebagai contoh ya, kisah-kisah Abraham. Nah, Abraham itu kan itu juga kisah tentang perjalanan iman, ya kan? Dia dijanjikan sesuatu, kita juga kan dijanjikan sesuatu. Aku waktu itu lagi di salon ya, udah kalau frustrasi itu aku pergi ke salon, minta dipijit dan krimbat dan lain-lain. Di situ aku baca Alkitab, nekat ya. Tapi karena aku kalau nggak baca Alkitab tuh anxiety pasti, terus aku baca Alkitab, terus di salon itu aku baca. Aku dapet Yesaya 54 ayat 13. Aku tahu memang kita nggak boleh penggal-penggal ayat gitu, tapi pada waktu itu sih aku pegangan aku tuh itu gitu. Nah, aku dapet di situ semua anakmu adalah murid Tuhan dan sejahtera. Terus kayak Tuhan kasih janji nih sama aku, ya kan? Tapi kapan kejadiannya nih? Kok nggak kelihatan sejahteranya gitu kan? Nah, terus aku dapat lagi cerita tentang Abraham. Oh, berarti janji tadi itu sama seperti yang diberikan ke Abraham. Sesuatu yang hampir tidak mungkin, ya kan? Tapi dipegang terus. Jadi aku belajar, kalau misalnya aku lagi discourage, aku bilang, I'm going to copy Abraham. Aku mau meniru Abraham. Itu yang membuat aku kuat kembali gitu loh. Aku mau niru tentang Abraham. Terus aku lihat pembahasannya ada 3 kan Abraham. Pertama, Abraham bisa terus percaya, kenapa ya? Kok nggak jatuh bangun tapi nggak hilang-hilang gitu ininya imannya. Terus di situ karena Abraham itu sebenarnya mengenal Tuhan, kan dia bilang ya Tuhan ya Allahku. Berarti dia tahu siapa yang dia percaya. Oh, kalau gitu aku juga perlu mendalami apa yang aku percaya ini. Ya kan, aku cari orang yang atau lembaga yang bisa aku ikutin untuk aku belajar tentang Tuhan. Semakin aku kenal Tuhan, semakin aku mempercayai janjinya, ya kan. Nomor 2, Abraham tuh percayanya total 100%. Nah, itu masalahnya. Aku suka, tapi gimana ya kalau begini, kalau begitu. Terus aku baca itu lagi. Tapi ini proses panjang ya. Aku menemukan di cerita itu, ini ada aku, tapi aku gak 100% nih kayak Abraham. Aku mau coba, Tuhan kasih aku kemampuan dong, iman untuk bisa percaya 100%. Nah, pernah aku ada konsultasi, aku udah gak bisa, tuh suamiku yang ke situ. Terus suamiku bilang, kata dokter Anu, dia bilang kalau usianya udah kayak si Ben kayaknya udah gak mungkin deh. Terus aku bilang sama dia, ya itu kan kata dokter dari dunia ini, tapi kan oh iya, terus suamiku lanjut jalan terus. Nah, jadi kita berdua mencoba menganyam cerita kita di dalam ceritanya Abraham. That's how we gain power dari Bible itu. Okay.
Nah, dan itu hari-hari loh, kita kan up and down hari-hari. Yang ketiga, Abraham itu percaya dengan berbuat benar. Itu ininya, pembahasannya. Jadi kita kan sering terpleset tuh kalau kita udah capek. Udahlah, nggak usah lah, ngapain sih? Gitu kan. Paling juga ntar Tuhan yang kerjain. Aku tuh sering begitu. Tapi kembali lagi, Tuhan mengingatkan aku, Abraham itu menganut aliran show me your faith by your deed, ya kan? Tunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Lah kalau kamu percaya si Benyamin itu satu saat akan menjadi seseorang yang akan terus memuliakan Tuhan, kira-kira dia perlu nggak tahu Alkitab? Iya. Bagaimana caranya dia perlu Alkitab? Dia harus bisa mendengar dengan baik, ya kan? Jadi kita melakukan AIT untuk pendengaran dia. Pendengarannya waktu itu kan kurang baik. Terus kalau dia dengerin, kalau dia nggak ngerti yang dia dengerin, gimana caranya? Kamu harus ajarin dia pengertian kan? Ajarin dia baca. Tapi dia belum bisa ngomong kan? Tapi baca kan bisa. Baca nggak usah ngomong. Baca tapi ngerti. Ngerti kan dia autis. Nah, di situ tuh penipuannya. Loh, dia kan image of God. Dia kan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nggak apa-apa di tubuhnya ada yang korslet. Tapi kita kembali ke boneka kita lagi. Ini gunanya ada boneka. Ini sama ini nggak kenapa-kenapa. Ini doang. Singkat kata, kita menemukan yang namanya sight reading. Jadi cara membaca dengan bukan ABCD tapi langsung kata. Pokoknya yang kita convey ke orang tua yang kita kasih konsultasi ini, itu jangan menyerah. Terus berdoa dan mencari, karena pintu akan dibukakan. Ada open door. Aku menemukan banyak teknik yang gak ada di sekolah, tapi bisa membuat anakku mengerti. Jadi, dan pengertian itu kan tadi miliknya roh. Understanding itu miliknya roh. Tapi matanya konvergensinya gak bagus sih, Bet. Tahu, kita membuat tulisannya segede-gede bagong. Ya tentunya gak bisa dikerjain di sekolah kan, kerjain di rumah. Suamiku, anak-anakku, semua membuat buku buatan sendiri. Kita buat buku buatan sendiri, ditulis pakai spidol gede-gede. Karena waktu itu matanya belum bisa convergence. Tapi isi kata-katanya apa? Doa Bapa Kami, cerita Natal, semuanya. Jadi dia develop seperti seseorang yang memang tidak sama dengan mainstream, tapi dia mendapatkan apa yang dia perlu dapatkan. Yang terpenting adalah siapa itu Tuhan Yesus. Tapi kalau kita berpikir, autisme katanya orang-orang bilang dia gak ngerti, gak usah diajarin. Gak bakal, sampai kapan juga dia gak bakalan ngerti. Ya. Jadi 3 pelajaran dari Abraham yang aku dapat. Yang ketiga adalah dia berbuat baik. Dia berbuat benar. Jadi dia percaya dan berbuat yang benar. Jadi bukan omong-omong kosong. Saya percaya dalam nama Yesus begini-begini, tapi ya nggak pernah diurusin anaknya. Hati-hati. Okay. Percaya tuh ada yang bener-beneran, ada yang bohong-bohongan. Percaya yang beneran adalah menunjukkan dengan perbuatan. Ya, tapi perbuatan yang wanting, bukan perbuatan yang needing dan fixing more. Gitu ya. Lama banget ini semuanya. Kemudian macam-macam banget sih. Perlunya inilah, dietnya itulah, suplemennya inilah, terus kita mesti beli alat peraga inilah, itulah. Gitu kan. Ingatnya langsung Nabi Nuh.
Nabi Nuh tuh membangun bahtera, ya amplop, ya kan. Tuhan mintanya begini, begini, aturannya begini, begini. Dia kerjain semuanya. Dan Tuhan membantu dia terus kok supaya bisa. Jadi aku pikir ya membangun si band ini proyek bahtera lah. Kalau ada sesuatu yang kayaknya gimana banget ya kita cuma Tuhan. Aku ingat Nabi Nuh. Tapi ya terjadi loh. Si band itu kan harus melakukan 5 kebiasaan baik supaya dia tambah baik hidupnya. Ya kita ikut di situ. Kita juga tidur tidak terlalu malam. Kita makan lebih sehat, jauh lebih sehat band. Tapi kita mau nggak mau jadi tidak terlalu hedon ya. Bergerak, kita juga bergerak. Terus mencoba untuk tidak terlalu banyak stres dan menghandle stres dengan baik. Kita juga belajar macam-macam caranya. Dan kita juga terus mengupayakan relationship. Tidak ada 5 cara mengatur kesehatan, nanti itu akan keluar di materi terakhir. Ya, Ben seperti bahtera, keberadaan dia membuat kita jauh lebih baik dan bisa lebih menjalani hidup ini dengan berkualitas. So, by being him, dia sudah memenuhi tujuan hidup dia. Karena kita semua di sekitarnya ya jadi pontang-panting kan. Jadi pontang-panting untuk hidup sehat. Jadi pontang-panting membawa dia untuk lebih sehat gitu. Tapi perbedaannya dulu kita fixing mood dan needy mood, jadi akhirnya kita frustrasi dan sering capek dan lelah. Tapi kita sudah bergeser ke one thing. We want so much bahwa dia mencapai kehidupannya yang jauh lebih baik. Tapi kita berserah. Ya, kita persis lagu itu. Ku takkan berserah. Ya kan, itu adalah lagu yang sangat-sangat alkitabiah. Kadang kita sedih gitu ya. Aduh kenapa anak orang lain tuh kayaknya enak banget. Anak kita kok gini susah banget gitu ya. Terus kita ingat kisah Yusuf. Berapa lama dia di pit. Berapa lama Yusuf itu hidup tuh kayaknya aduh susah banget ya. Lalu satu saat akan ada waktunya Tuhan yang mengangkat dia. Pasti ada. Terus ada orang yang bilang sama aku, jangan beli harapan palsu. Oh, belum tentu. Ya, ada banyak orang tuh yang ya udah sampai menghabisi sampai akhir hayatnya terus begini. Loh emang kenapa? Aku bilang nggak apa-apa kan. Anak aku masalahnya sudah kita ajarkan tentang Yesus dan bisa menerima Tuhan Yesus. Bahkan dia punya video bagaimana seorang anak autisme bisa menerima Tuhan Yesus. Itu ditonton orang dan banyak yang nyoba. Kalau anak aku dipanggil sama Tuhan, I think dia dapat tempat yang sangat baik. Dan dulu aku kalau ngomong ini nangis. Sekarang aku udah sampai kepada aku percaya banget loh. Kalau waktu itu akan datang dan Tuhan begitu faithful kepada kita mengatur waktu itu nantinya. Aku benar-benar gak tahu, tapi aku mau bilang itu nanti adalah kesusahan hari esok. Dulu aku gak bisa loh kayak gini. Anugerah Tuhan. So, we have to pray, kita harus berdoa untuk orang-orang yang konsultasi sama kita itu untuk mencapai. Nah, ada lagi kisah orang-orang yang membawa teman-temannya yang membawa dia yang lumpuh sampai ngebobok yang di atas itu kan. Nah, itu juga ring a bell. Ya kan Tuhan melihat iman orang yang membawanya kan. Iya kan. So ada lagi, kalau aku lagi aduh kenapa ya anakku kayak gini gitu. Ada lagi come to my mind kisahnya Nebukadnezar. Kan Nebukadnezar itu
di belakang-belakang itu kan dia seperti, ya mungkin dia autis ya, aku nggak tahu deh, tapi pokoknya aneh banget kan dia waktu itu. Tapi kan Tuhan bisa sembuhkan, yang kayak begitu aja Tuhan bisa sembuhkan kan, gitu. So I think bilang Tuhan, aku nggak pernah lo mengurangi doaku, tapi aku minta Tuhan beri aku kesabaran, beri aku makna dalam hidup ya, gitu. So I think ketika kita reach waktu-waktu dimana kita bisa begitu berpikir tentang Tuhan dan begitu berpikir tentang keadaan kita, mungkin itu sudah bisa dikatakan pemulihan terjadi ya. Silahkan kalau masih ada waktu untuk sharing di breakout room, dan jangan lupa kumpulkan pertanyaan. Sampai besok.